Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJKR 4B ingin mempresentasikan tentang model Direct Interaction Model. Menurut Metzler 2000 halaman 162 menyatakan Direct Interaction Model atau model pembelajaran langsung ditandai dengan jelas oleh keputusan yang berpusat pada guru dan pola keterlibatan peserta didik yang diarahkan oleh guru. Sedangkan menurut Rahayu 2013 menyatakan bahwa Direct Interaction Model atau model pembelajaran langsung mengarahkan siswa untuk melaksanakan apa yang direncanakan oleh guru dengan konsekuensi adanya reward. Konsep Direct Interaction Model diciptakan oleh Rosenstein pada tahun 1986. Dasar teori direct ini mengambil filosofi dasar dari aliran behavioralistik di mana stimulus dan respon memegang peran penting. Domain pembelajaran yang utama untuk model pembelajaran langsung adalah 1. Ranah psikomotor, 2. Ranah kognitif, dan 3. Ranah afektif. Domain di atas mencirikan bahwa siswa lebih banyak waktu untuk melakukan praktik. Praktik harus dengan tujuan dan belajar secara lebih individu, meskipun itu dalam hal kelompok. Siswa yang latihan akan lebih mendapatkan keberhasilan yang tinggi, dan guru yang efektif harus mendesain agar menciptakan lingkungan belajar. Dan guru yang efektif pula adalah guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta perkembangan isi pelajaran harus meningkatkan pembelajaran. Nah, di bawah ini ada karakteristik yang memberikan keunggulan pada model ini. Nah, adapun karakteristiknya, yang pertama itu ada fokus akademik. Fokus akademik berarti prioritas tertinggi akan diletakkan dalam penugasan dan penyelesaian tugas. Yang kedua adanya arahan dan kontrol guru. Kontrol dan arahan guru diberikan saat guru memilih dan mengarahkan tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, ada harapan yang tinggi terhadap perkembangan siswa. Guru pendidikan jasmani memiliki harapan besar kepada peserta didik atau siswa serta concern dalam bidang penguasaannya. Yang keempat, ada sistem manajemen waktu. Yang terakhir itu ada atmosfer akademik yang cukup netral. Manfaat Direct Instruction Model. 1. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pembelajaran pendidikan jasmani kepada siswa. 2. Mereview pengetahuan dan keterampilan persyaratan. 3. Menyampaikan materi pelajaran. 4. Melaksanakan bimbingan dengan menugaskan konsep gerak. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. 6. Menilai kerja siswa dan memberikan umpan balik. 7. Memberikan latihan mandiri. Tujuan Direct Interaction Model atau model pembelajaran langsung. Yang pertama adalah memaksimalkan waktu belajar siswa dan mengembangkan kemandirian dalam mencapai dan mewujudkan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah merancang dan memaksimalkan situasi pembelajaran dalam menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian prestasi belajar siswa. Yang ketiga adalah mengarahkan siswa dalam melaksanakan apa yang direncanakan oleh guru dengan konsekuensi adanya reward. Prinsip Direct Instruction Model. Slavin pada 2003 mengemukakan prinsip Direct Instruction Model yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengonfirmasikan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani dan orientasi kepada siswa. Dalam tahap ini, guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran. Dalam fase ini, jadi guru itu menyampaikan materi, menyajikan informasi, dan juga memberikan contoh-contoh atau mendemonstrasikan konsep dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan. Jadi bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan.
Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Jadi dalam tahap ini tuh guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Yang terakhir, yang kelima, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Jadi guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar dan mengulangi keterampilan jika diperlukan. Direct interaction model pembelajaran langsung dalam pendidikan jasmani memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan direct interaction model pembelajaran langsung diantaranya 1. Guru dapat mengendalikan isi materi pembelajaran pendidikan jasmani dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Sedangkan kelemahan direct interaction model pembelajaran langsung diantaranya 1. Model pembelajaran konvensional bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan, mengedarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, dalam direct interaction model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam kemampuan pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang ketiga, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Langkah-langkah pelaksanaan direct interaction model pembelajaran langsung. Model pembelajaran dalam pendidikan jasmani adalah adanya sintaks atau tahapan-tahapan pembelajaran yang harus diperhatikan guru. Adapun tahapan atau sintaks interaction model menurut Bruce dan Weil 1996 sebagai berikut. Tahapan pertama, orientasi, bagian menjadikan awal dalam menjelaskan sebuah materi. Tahapan kedua, presentasi. Fase ini berisi materi pembelajaran yang berupa konsep-konsep materi maupun keterampilan gerak. Tahap ketiga, struktur prastis. Latihan struktur. Fase ini memadu siswa untuk melakukan latihan-latihan gerak motorik. Tahap keempat, growth practice. Latihan terbimbing. Fase ini memberikan kesempatan siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan gerak. Tahap kelima, independent practice. Latihan mandiri. Fase ini siswa melakukan gerak selama mandiri.